Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda dalam keadaan baik. Senang sekali, saya Putri Windasari dan Celia Alexandra kembali menemani Anda di Apa Kabar Indonesia Siang. Seperti biasa pemirsa, hari ini kita akan hadirkan beragam informasi, khususnya untuk kuliner dan juga wisata yang sudah kita rangkum untuk Anda pemirsa. Betul sekali. Kita juga akan ajak pemirsa di rumah untuk melihat seperti apa kemeriahan dari puncak Jember Fashion Carnaval yang digelar pada hari ini. Biasanya banyak sekali ya parade-parade dari berbagai nasional kostum. Ada putri-putri juga di sana. Putri Windasari mungkin harusnya saya ikut ya di sana ya. Tapi mohon maaf hari ini absen dulu ya karena kita mau nemenin pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Tapi sebelum kita melihat itu, kita punya informasi pertama. Ini ada dari liburan sambil berwisata, ini Petik Melon menjadi destinasi wisata baru di Kulon Progo. Selain bisa menikmati buah melon pemirsa secara langsung di lokasi ini, Anda juga bisa belajar mulai dari menanam hingga memanen buah melon dengan konsep hidroponik. Mengusung konsep wisata Petik Melon, Duma Farm yang berlokasi di Kelurahan Tanjung Harjo, Kecamatan Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, bisa menjadi destinasi wisata alternatif yang menarik saat berkunjung ke Kabupaten Kulon Progo. Di lokasi ini pengunjung bisa merasakan sensasi memetik melon secara langsung dari pohonnya. Selain itu, pengunjung juga bisa belajar mulai dari menanam hingga memanen dengan konsep hidroponik. Dibuka awal Juli lalu, wisata ini selalu ramai didatangi pengunjung. Tak hanya dari Yogyakarta saja, namun pengunjung dari Jawa Tengah hingga Jakarta sudah datang ke lokasi ini. Melon Sweetnet 9 yang dikembangkan di perkebunan ini memiliki ciri berwarna kuning dengan daging tebal berwarna oranye. Memiliki rasa manis dan tekstur yang sangat renyah. Dalam satu pohon hanya disisakan satu buah kondisi matang sempurna dengan berat 1 kg hingga 1,5 kg. Melon dibanderol dengan harga Rp30.000 per kilogramnya. Oke, sebenarnya tiket masuk kita tidak ada tiket masuk, tapi ketika nanti mau membeli, nanti siapapun bisa membeli dan langsung pilih melonnya, ditimbang dan nanti dibayar. Dan saya tertarik sekali, ternyata di sini bisa beli melon, kita petik dan kita bisa beli dan makan di sini gitu loh. Saya tertarik banget dan enak. Ternyata saya sudah coba dan enak banget, patut dicoba sih. Nah, bagi Anda yang penasaran dan ingin merasakan sensasi memetik buah melon secara langsung, jangan lewatkan wisata ini jika datang ke Kulon Progo. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Ari Wibowo, TV One mengabarkan. Masih membahas seputar kuliner pemirsa, kalau tadi kita hadirkan kepada Anda ada buah melon ya Putri ya. Tapi setelah ini saya mau hadirkan makanan yang lebih berat. Apa itu? Ada ikan pindang. Ini pemirsa bagi Anda penggemar kuliner tradisional, maka tidak afdol jika belum pernah mencicipi ikan pindang sambal ale di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Ya, daging ikan asap dipadu sambal ale disajikan dalam kondisi masih panas, memberikan cita rasa tersendiri bagi para penikmatnya. Kita lihat. Inilah warung pinggir Gawan yang berada di tepi aliran Sungai Bengawan Solo, Dusun Padas, Desa Pandanwangi, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Setiap menjelang sore, warung makan sederhana ini selalu ramai diserbu pengunjung, baik lokal maupun luar daerah. Buka dari jam 4 sore hingga pukul 8 malam, warung yang menyediakan berbagai kuliner khas pedesaan ini menjadi jujukan para pecinta kuliner. Di sini terdapat dua menu andalan yang selalu habis diserbu pembeli, yaitu ikan pindang sambal ale dan sego kucing sambal teri. Ikan pindang sambal ale sendiri dibuat dari ikan pindang atau ikan asap yang masih segar digoreng setengah matang, dicampur bumbu khas. Selanjutnya, ikan pindang akan dibalut sambal lalu ditaburi ale di atasnya. Agar sambal bisa merata seluruhnya, ikan dipenyet di dalam layah besar.
Ikan pindang sambal ale ini dapat disantap dengan nasi putih atau nasi jagung. Namun tak jarang pengunjung mencampur kedua jenis nasi ini sehingga menciptakan rasa dan tekstur yang unik. Sambil makan, pengunjung juga dapat menikmati keindahan alam area pedesaan yang dekat dengan aliran Bengawan Solo. Sementara itu, ada sego kucing ikan teri sendiri dibuat dari gorengan ikan asin dicampur sambal ulekan khas pedesaan. Ini penyetan sambal ale. Rasanya gimana? Rasanya enak, sambalnya juga pas pedesnya. Terus ini kombinasi sama cemeding dikasih ale, alenya juga fresh. Nasi kucing sambal teri, Mas. Rasanya gimana, Mas? Enak, untuk sambalnya juga pas, ada terinya juga gurih, untuk keringnya juga nikmat, Mas. Mas, kenapa lebih milih di sini, Mas? Untuk porsinya itu lebih banyak, dan juga kalau sore itu ada sunsetnya itu jadi suka saya. Dalam sehari, warung pinggir Gawan mampu melayani pesanan 20 hingga 30 porsi ikan pindang sambal ale dan 100 porsi sego kucing sambal teri. Pecel, nasi kucing, nasi lodeh, sama ini penyetan panggang. Kalau untuk yang paling banyak diminati apa ini menunya? Nasi kucing sama ini penyet panggang sambal ale. Itu yang seperti apa, Pak? Kalau yang nasi kucing itu dia isinya ada kering tempe, ada sambal teri, ada tahu sama timun. Untuk menyantap satu porsi ikan pindang sambal ale plus nasi, kita tidak perlu merogoh saku terlalu dalam. Hanya cukup membayar Rp15.000. Sementara untuk nasi kucing sambal teri, harganya cukup Rp3.000 per bungkusnya. Dari Tuban, Jawa Timur, Hartono Ranggalawe, TV One mengabarkan. Oke, kita sepertinya harus meninggalkan dulu bakso Surabaya yang nikmat tadi ya dari Pak Suneo. Ya Pak Suneo, kayaknya dia udah pindah ya jadi warga negara Indonesia ya dari Jepang. Tapi kami masih akan kembali pemirsa dengan beragam informasi menarik lainnya. Di antaranya Subdit Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polri menangkap pelaku penculikan dan pembegalan terhadap seorang siswi SMP di JPO depan gedung DPR MPR Jakarta Pusat. Informasinya sesaat lagi. Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Subdit Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polri menangkap pelaku penculikan dan pembegalan terhadap seorang siswi SMP di JPO depan gedung DPR MPR Jakarta Pusat. Modusnya, pemirsa, pelaku menjemput korban ke sekolah dengan dalih orang tua korban kecelakaan usai mengantarnya ke sekolah. Inilah wajah pelaku berinisial FA yang ditangkap di sebuah indekos di kawasan Penjernihan, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Dari hasil pemeriksaan, pelaku melancarkan aksinya dengan mendatangi sekolah tempat korban bersekolah pada pukul 5 pagi, tak lama setelah diantarkan orang tuanya. Pelaku pun meminta pihak sekolah untuk memanggil korban dan menyampaikan bahwa orang tuanya mengalami kecelakaan usai mengantarnya ke sekolah. Lantaran panik, korban pun meminta pelaku untuk mengantarkannya ke lokasi kecelakaan. Setelah sampai di jembatan penyeberangan orang yang berada tepat di depan gedung DPR MPR Jakarta Pusat, pelaku pun langsung menganiaya dan mengancam korban dengan sebilah pisau. Setelah korban tak berdaya, pelaku langsung mengambil barang berharga milik korban seperti handphone, cincin, dan kalung. Korban mengalami luka memar di leher, di tangan, dan juga di kakinya. Barang-barang hasil curiannya ini handphone, cincin, anting, ini sudah sempat dijual di sekitaran ITC Roxy seharga 900.000. Kemudian emasannya tadi dijual juga di daerah Pasar Kambing sekitar 600.000. Dan ini saat ini tim masih melakukan pengembangan terhadap penadahnya. Pelaku telah ditahan di Rutan Mapolda Metro Jaya dan dijerat dengan pasal pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan.
Pemirsa, berkaitan dengan hal tersebut, berikut kita dengarkan bersama pernyataan dari korban. Jam 5:40 tuh harus sudah hadir di sekolah. Terus tiba-tiba penjaga sekolah saya nih teriak, kamu itu mamanya kecelakaan. Terus karena di situ saya panik, jadinya saya nyamperin penjaga sekolah saya yang ada di lapangan. Terus pas saya samperin ternyata tuh ada satu pria yang nggak saya kenal. Dia itu nyebutin ciri-ciri mama saya dan dia ngasih tahu juga kalau mama saya tuh kecelakaan. Terus karena saya di situ panik, jadi saya ikut aja sama orang itu. Terus dia tuh ngebawa saya ke JPO MPR DPR. Di situ dia naikin motornya. Terus di situ kejadiannya. Jadi tuh saya awalnya dijatuhkan, terus mulut saya dibekap, terus saya sama diancam pakai terus dia juga melakukan perampasan dengan kekerasan. Dia minta cincin saya, dia minta anting saya. Karena di situ saya takut dia ngambil barang-barang saya dengan kekerasan. Jadinya saya kasih aja barang-barangnya. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Polisi mengungkap hasil pemeriksaan forensik terhadap 2 kerangka jenazah di Bandung Barat, Jawa Barat. Dari hasil temuannya ini, pemirsa, ditemukan bahwa 2 kerangka tersebut berjenis kelamin perempuan dan laki-laki. Tim forensik Rumah Sakit Sartika Asih mengungkapkan hasil terhadap 2 kerangka jenazah di Komplek Tani Mulia Indah, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Hasil pemeriksaan sementara dari tim forensik, 2 kerangka tersebut berjenis kelamin perempuan dan laki-laki. Untuk kerangka berjenis kelamin perempuan memiliki tinggi 160 sampai 170 cm dengan usia 50 hingga 60 tahun. Sementara kerangka berjenis kelamin laki-laki memiliki ciri dengan tinggi 150 hingga 160 cm dengan usia yang diperkirakan 15 sampai 20 tahun. Keterangan dari tim forensik yang sementara diambil adalah dari pemeriksaan lingkar pinggul, hingga akhirnya bisa menentukan bahwa jenis kelamin dari 2 kerangka yang ditemukan itu adalah jenis perempuan dan seorang laki-laki. Tinggal sekarang yang kita tunggu adalah hasil tes DNA. Ya, apakah benar dari kedua kerangka jenazah ini, ya, laki-laki dan perempuan ini adalah orang yang kita maksud. Polisi belum menyimpulkan terkait adanya tindakan kekerasan terhadap 2 kerangka jenazah. Namun, menurut hasil forensik, di tengkorak kerangka tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Pihak kepolisian masih menunggu hasil forensik secara keseluruhan. Kini, polisi masih menunggu hasil dari tes DNA guna memastikan kedua kerangka jenazah ini merupakan kerangka jenazah dari Iguh Indah Hayati serta anaknya Elia Immanuel Putra. Dari kota Cimahi, Jawa Barat, Endra Kusuma, TV One mengabarkan. Pemirsa, bocah bule asal Ukraina viral di media sosial karena kerap berkeliaran seorang diri di kawasan Ubud, Gianyar, Bali. Bocah yang dijuluki si Kocong ini sering menaiki atap rumah warga dan memanjat papan reklame. Informasi akan kami hadirkan sesaat lagi. Pulang sebelum masa berlakunya masa izin tinggal habis, tapi juga tidak cukup dan tidak ada usaha untuk memperpanjang ke kantor, memperpanjang izin tinggalnya, karena untuk visa on arrival bisa diperpanjang 1 kali, tapi itu pun tidak dilakukan dan ibu dan anak ini tinggal bersama warga, pemukiman warga. Kini, keduanya diamankan di kantor imigrasi Denpasar karena telah overstay selama 191 hari dan akan dideportasi. Pihak imigrasi Denpasar telah bersurat ke Kedubes. Ya pemirsa, bagaimana kemudian kondisi terkini bocah asal Ukraina yang kerap berkeliaran tanpa pengawasan orang tua? Apakah dia dan juga ibunya sudah dipulangkan ke negara asalnya? Kita akan dialog langsung bersama dengan Kepala Kantor Imigrasi Denpasar, Bapak Rida Saputra. Selamat siang, Pak.
Selamat siang Mbak Putri dan Mbak Sela. Pak Rida, saat ini posisi atau keberadaan dari ibu dan anak ini berada di mana, Pak? Saat ini ibu dan anak tersebut yang warga negara Ukraina yang tadi di dalam video masih berada di kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar. Saat ini tengah menjalani pemeriksaan atau rangkaian apa, Pak? Pemeriksaannya terkait pelanggaran keimigrasiannya sudah kita selesaikan mulai dari tanggal 1 kemarin pada saat diamankan. Dan saat ini masih kami amankan di ruang detensi imigrasi di kantor imigrasi kelas 1 TP Denpasar untuk menunggu proses deportasinya, Mbak. Oke, Pak, ini rencananya nanti akan dideportasi kapan, Pak? Kemarin kita hari terakhir hari Jumat itu yang bersangkutan belum sanggup untuk membeli tiketnya ya. Tapi terakhir tadi pagi sudah menghubungi pihak kedutaan lagi dan keluarganya yang ada di sana untuk segera membeli tiket pulang ke negara asalnya untuk proses deportasinya. Kemungkinan dalam minggu ini juga mungkin. Baik, Pak Rida, kita mau konfirmasi kembali, ini warga negara Ukraina atau Rusia, Pak? Ukraina, Mbak. Ukraina, baik. Pak, tapi alasan mereka sendiri, apakah memang ini trik mungkin, Pak, dilakukan, dibikin viral supaya akhirnya dideportasi dan tidak mengeluarkan uang untuk kembali ke negaranya? Kalau dari hasil pemeriksaan kepada ibunya, beralasan pada saat datang ke Bali itu hanya untuk berwisata ke Bali bersama anaknya. Namun dalam diberi waktu 30 hari, namun yang bersangkutan juga tidak mau datang ke kantor imigrasi untuk memperpanjang sampai akhirnya ditemukan oleh Satpol PP dengan kegiatan anaknya yang cukup membahayakan si anak dan orang lain. Dan kalau untuk trik untuk pulang ke negaranya secara gratis, tidak ya Mbak, karena pada dasarnya deportasi itu biayanya dibebankan kepada yang bersangkutan atau negaranya. Oke, Pak, tapi kalau keluarga dari ibu dan juga anak ini di Ukraina, gimana responnya Pak? Apakah sudah pernah dihubungi atau gimana Pak? Kemarin kita coba minta ibu itu untuk menghubungi keluarga yang di Ukraina, karena saat ini suaminya adanya di Norwegia, karena kondisi Ukraina yang tidak memungkinkan untuk ada keluarganya di sana. Jadi selama ini hidupnya selama di Bali adalah mendapatkan uang patungan dari teman-temannya yang ada di Ukraina untuk biaya hidupnya. Dan ini juga untuk membeli tiket pulangnya menunggu uang kiriman dari keluarga yang ada di Ukraina dan suaminya yang ada di Norwegia. Apakah suaminya ini pernah mengunjungi di Bali atau mereka hanya berdua saja liburannya? Kalau dari hasil penyelidikan kita, suaminya belum pernah datang ke Bali. Dan 21 Desember 2023 kemarin, itu pertama kalinya memang ibu dan anak ini datang ke Indonesia, khususnya di Bali. Dan hanya berdua saja. Tadinya hanya untuk dari pemeriksaan kepada yang bersangkutan, awalnya hanya untuk berwisata dan mencoba mempelajari spiritual energy katanya, untuk bersama orang-orang lokal. Baik. Oke, Pak Rida Saputra, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Sehat selalu, Pak. Terima kasih Mbak Putri dan Mbak Sela. Selamat sore. Ya. Baik. Pemirsa, Puncak Jember Fashion Carnaval 2024 hari ini digelar. JFC digelar selama 3 hari. Ratusan talent dan ribuan penonton memeriahkan acara tahunan ini. Kami akan hadirkan informasinya sesaat lagi. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Puncak Jember Fashion Carnaval 2024 hari ini digelar. JFC digelar selama 3 hari. Ratusan talent dan ribuan penonton memeriahkan acara tahunan ini. Jember Fashion Carnival JFC 2024 digelar di depan kantor Pemkab Jember, Jawa Timur. Tahun ini, JFC mengusung tema algorithm dengan tagline Beyond Binary of Our Story.
GFC 2024 mengajak semua elemen untuk menjelajah perjalanan luar biasa dari algoritma yang telah membentuk Karnival sejak 2023 lalu. Ada 10 defile yang memeriahkan GFC 2024. Di antaranya wayang, chess, Versailles, media, beta fish, climate change, zodiac, fairy, Jember, dan Rio. Seluruh talent dan model GFC akan memamerkan karya mereka dengan berjalan sejauh 3,5 km. Perjalanan GFC ini mengantarkan Jember ke kancah fashion dunia. Oke. Banyak sekali ya tema dari National Costume ini yang pastinya adalah budaya Indonesia. Dan seperti apa kemeriahan dari Jember Fashion Carnaval saat ini? Kita langsung sapa rekan kita, Sinto Sofia. Selamat siang, Sinto, silahkan dengan informasi menarik dari sana. Yang saat ini saya berada di alun-alun Jember, di mana hari ini puncak dari acara Jember Karnaval, Jember Fashion Carnaval, di mana ada 10 defile yang dipamerkan, yaitu salah satunya adalah wayang, Jember, dan Rio. Para ribuan masyarakat menonton, ada yang membeli tiket dan ada yang menunggu di pinggir jalan. Animo masyarakat sangat antusias sekali, mereka rela berdesakan demi melihat puncak acara GFC ini. Sementara itu hari ini ada artis yang hadir yang memeriahkan GFC ini, yaitu Aurel Hermansyah, Tiara Andini, dan Raisa, seperti itu. Oke. Apakah yang menjadi kostum paling utama dan fenomenal saat ini di GFC? Saat ini yang paling fenomenal adalah kostum wayang, di mana adalah yang merancang adalah desainer terkenal, yaitu Gubang. Mereka sangat ditunggu-tunggu untuk kostum wayang ini, seperti itu. Baik, terima kasih Sinto Sofia mengabarkan langsung dari Jember, Jawa Timur. Ya pemirsa, kami akan hadirkan informasi lainnya untuk Anda sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Siang. Terima kasih masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang pemirsa. Anies Baswedan memilih untuk fokus mendengarkan aspirasi warga Jakarta dibandingkan untuk memikirkan siapa yang akan menjadi lawannya maupun pendampingnya di Pilgub Jakarta. Di kawasan CFD Sudirman Bundaran HI Minggu pagi 4 Agustus 2024, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merespon isu majunya mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta 2024. Anies mengatakan lebih fokus kepada nasib warga Jakarta dan biarkan proses politik berjalan. Anies Baswedan juga menegaskan lebih menginginkan pembahasan terkait persoalan dan bagaimana mengatasi permasalahan yang terjadi di Jakarta. Ia menegaskan untuk kriteria Cawagup harus memiliki visi yang sama untuk mengelola kota Jakarta menjadi kota yang modern dan berpihak kepada rakyat Jakarta. RK juga akan diusung di Jakarta, Pak. Melihat elektabilitas Bapak juga di Jakarta ini masih tinggi nih, Pak. Ya, pokoknya ini adalah tentang warga Jakarta. Ini tentang warga Jakarta yang ingin pelayanannya lebih baik, yang ingin hidupnya lebih makmur, lebih sejahtera. Jadi
biarkan proses politik itu berjalan, tapi fokus saya tidak mau bergeser. Fokus saya tentang warga Jakarta. Ini kalau ketemu warga Jakarta nggak ada tuh yang tanya sama saya siapa pasangannya, siapa partainya, nggak ada yang tanya media. Beberapa lembaga survei mengukur elektabilitas Anies dan Ridwan Kamil maju di Pilkada DKI Jakarta 2024. Hasil survei Proximity Indonesia menunjukkan Anies di posisi pertama dengan 18,5%, sementara Ridwan Kamil di posisi ketiga di 12,5%. Dari Jakarta, Leo Chandra, Junaidi, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, hari ini kita sudah hadirkan beragam informasi untuk Anda. Mulai dari tadi kita hadirkan, mulai wisata, kemudian juga kuliner. Ada bakso Suneo, ini cocok buat Putri di cuaca-cuaca seperti ini yang lagi kurang kurang sehat, makan bakso Suneo ya. Surabaya. Oke, langsung kita ke Surabaya saya kalau gitu. Pakai pintu kemana aja ya? Pakai sebelumnya kita harus tutup dulu Apa Kabar Indonesia siang hari ini. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Saya Putri Windasari. Dan saya Celia Alexandra, pamit undur diri. Sampai jumpa pemirsa.